Selamat pagi pemirsa. Di tengah krisis kewibawaan yang akut, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui survei penilaian integritas atau SPI periode 2023 mengungkapkan resiko korupsi di sektor pemerintahan masih sangat tinggi. Ada 197 lembaga publik di level pusat dan daerah yang masuk kategori sangat rentan. 221 lembaga masuk kategori rentan dan 129 masuk kategori waspada, sementara 82 lembaga dalam kategori waspada. Dengan total 629 lembaga publik yang disurvei dan hanya 82 yang masuk kategori terjaga, artinya hanya 13% lembaga yang masuk kategori berintegritas. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 19 Januari 2024 dengan tema mengembalikan energi melawan korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti melalui nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini ulang tahun Media Indonesia ya? Ya, betul. Selamat ulang tahun. Semoga terus bisa menjadi referensi bangsa. Terima kasih, Leo. Baik, tapi kita bukan bicarakan itu, kita akan bicarakan korupsi, energi melawan korupsi tepatnya. Sebelumnya kita lihat dulu, Kang Ade dan pemirsa, beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Elektabilitas Anies mulai gerus Prabowo. Wah, ini berdasarkan survei, survei siapa atau bagaimana nih Kang Ade? Ya, ini perkembangan terbaru dari survei indikator politik Indonesia, di mana di situ disebutkan elektabilitas pasangan paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Posisi sampai 6 Januari 25,47%, dan ini naiknya cukup signifikan. Dan sementara di sisi lain pasangan Ganjar Mahfud ini mengalami penurunan sebanyak 22,96%. Dan memang juaranya masih pasangan 02 ya, Prabowo Gibran 45,79%. Meskipun demikian disebutkan bahwa paslon 02 Prabowo Gibran angkanya belum beranjak dari survei sebelumnya, artinya mentok pada posisi 45,79%, bahkan turun tipis ya sampai 6 Desember. Artinya bahwa upaya yang dilakukan oleh paslon 01 dengan beragam model kampanye, terutama kampanye yang sangat komunikatif dan interaktif dengan desak Amin, kemudian juga bagaimana pertarungan di sosial media, di TikTok dan sebagainya, ini kan direspon sangat baik ya oleh kalangan Gen Z dan milenial, di mana mereka pemilik suara yang signifikan ya, 52%. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh paslon 01 ini cukup jitu rupanya, dan bukan tidak mungkin nanti bisa mengalahkan paslon 02 gitu. Jika memang terus semakin membesar bubble Anies ini dengan dukungan K-popernya ini, K-popnya ini, dan ini saya kira fenomena yang menarik ya. Di mana kalangan anak-anak muda ini betul-betul aware ya, peduli pada politik. Di berita yang sama ini juga Kang Ade dikatakan bahwa ada survei yang dilakukan kepada para ekonom yang dilakukan oleh Bloomberg. Ini nama yang terpercaya di dunia bisnis dan ekonomi, mengatakan bahwa para ekonom terkemuka Indonesia memberikan nilai tertinggi kepada Anies. 33. Siapa yang paling tepat memimpin Indonesia? Berarti ini mungkin akan bisa memberikan pertarungan yang lebih ramai ya. Dan ini para ekonom juga memandang bahwa visi Anies Baswedan dalam beberapa debat terkait dengan ekonomi ini sangat rasional, sangat visible, jelas langkah-langkahnya, tidak hanya sekedar wacana-wacana besar, tapi bagaimana visi ekonomi itu bisa diimplementasikan. Demikian pandangan para ekonom. Baik, jadi kita kelihatannya kalau ada yang mengatakan bahwa di pemilu ini akan terjadi dalam satu putaran, kelihatannya tidak begitu ya? Kalau sejauh ini dari berbagai survei tampaknya akan sulit ya tercapai satu putaran ya. Jadi saya kira narasi satu putaran jangan dipaksakan ya. Kalau kita melihat berbagai survei sangat tidak mungkin itu. Apalagi terjadi kenaikan di suara di 01 ya. Kita ikuti nanti seperti apa perkembangannya. Kita ke berita selanjutnya pemirsa dan Kang Ade, ini di halaman 2.
ada berita terkait dengan ini juga soal pemilu ini ya. Prabowo tetap harus bertanggung jawab, harus tanggung jawab. Ini terkait apa nih, Kang Ade? Ya, ini diskusi dari buku Jangan Putihkan ya, kasus penculikan bukan untuk diputihkan. Ada banyak para penggiat HAM dalam diskusi tersebut. Mereka mengatakan bahwa Prabowo Subianto harus tetap bertanggung jawab meskipun tim Mawar sudah divonis bersalah ya. Nah, tapi ini juga saya kira sangat aneh ya. Dalam negara hukum ternyata yang divonis hanya bawahan, bukan pimpinan. Jadi saya kira tidak kita meragukan juga ya selama ini di kalangan militer misalnya, yang bertanggung jawab itu adalah komandan bukan anak buah. Tapi faktanya dalam kasus penculikan Prabowo-nya tidak tersentuh. Dan yang menarik lagi adalah kalau kita lihat dari Kepres ya, yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, dari 12 kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah kasus penghilangan paksa para aktivis pro demokrasi. Kasus yang sama nih maksudnya? Kasus yang sama, 97-98. Nah, Pak Jokowi mengatakan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah ditetapkan 12 kasus termasuk penculikan, ini akan diselesaikan secara yudisial dan non-yudisial. Nah, ini saya kira juga ini janji dari pemerintah dan ini dituliskan secara pasti ya dalam bentuk Kepres ya. Dan ini saya kira harus terus dilaksanakan, dan Kepres ini sampai hari ini belum dicabut oleh Pak Jokowi. Artinya presiden mendatang pun yang terpilih harus menyelesaikan ini gitu. Kalau mungkin melihat kasus bagaimana komandan harus bertanggung jawab, kepolisian sudah selangkah lebih maju ya. Di kasus Sambo kita ingat bagaimana atasan, pimpinan, komandan lebih dulu itu diproses. Juga akhirnya diproses dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan hanya bawahan. Ya, kita harap nanti hal yang sama juga mungkin kalau memang terbukti ya, Kang Ade ya. Saya kira spirit penegakan hukum harus sama ya di antara aparatur penegakan hukum ini. Ya, karena kan semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Ya, itu prinsip negara hukum ya. Masih begitu kan ya? Masih. Belum diubah, belum diedit, belum diamandemen ya? Belum. Oke, baik. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Kang Ade, kita ke berita selanjutnya. Ini kembali ke halaman muka. Ini terkait dengan hari ulang tahun Media Indonesia hari ini. Tulisan yang diberi judul Transformasi Indonesia. Apa poin dari tulisan ini, Kang Ade? Ya, ini tulisan menarik ya yang disampaikan oleh Direktur Pemberitaan Indonesia, Pak Abdul Qohar. Di dalam tulisannya memberikan pengantar untuk ulang tahun Media Indonesia yang ke-45 hari ini, yang ke-54. Dan ini transformasi Indonesia maksudnya transformasi menjadi sebuah keniscayaan, tidak hanya bagi Media Indonesia yang memang core business pada media cetak, tapi Indonesia akan melakukan penguatan pada media digital. Dan hari ini mediaindonesia.com tampil dengan wajah baru. Banyak konten-konten menarik di situ, secara desain juga secara visual juga menarik. Jadi komitmen pada pengembangan sektor digital, media digital atau transformasi digital ini dibuktikan oleh Media Indonesia dengan ekstensi kepada media digital, kemudian juga kepada media sosial. Jadi echo chamber tidak hanya dipenuhi oleh para pendukung-pendukung, tapi juga kita ingin bagaimana berita-berita positif, kemudian juga kritik-kritik itu kita sampaikan juga di ruang media sosial. Nah, di sisi lain transformasi Indonesia ini maksudnya adalah kita akan meninggalkan dari model ekonomi konvensional menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Jadi transisi energi dari energi fosil kepada energi terbarukan ini kita dorong. Jadi kita ingin Indonesia menjadi leader. Leader bagaimana Indonesia harus menuju babak baru dari konvensional kepada digital. Termasuk juga bagaimana pembangunan ini harus betul-betul pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memang mampu memenuhi kebutuhan hari ini dan kebutuhan masa mendatang. Dan kebutuhan masa mendatang dalam pembangunan ini itu adalah bagaimana pembangunan kita betul-betul harus ramah lingkungan. Baik, ini termasuk juga mematahkan stigma bahwa media cetak, terutama koran, itu akan mati di Indonesia. Tidak seperti itu dengan Media Indonesia ya? Ya, Media Indonesia masih bertahan sampai hari ini, 54 tahun, usia yang sangat sangat dewasa ya. Sangat matang. Dan kita memang mengalami beberapa perubahan-perubahan ya. Perubahan-perubahan ini maksudnya adalah
bagaimana strategi konten, strategi bisnis. Ini betul-betul harus mengadaptasi perkembangan, menyesuaikan perkembangan bangsa dengan tetap jadi referensi tentunya. Betul, referensi dan berbagai inovasi yang kita lakukan. Sehingga sampai hari ini meskipun beberapa koran sudah menutup, sudah bertumbangan media cetak, tapi sampai hari ini Indonesia masih tetap eksis. Baik, kita kembali ucapkan selamat ulang tahun media Indonesia supaya tetap terus menjadi referensi bangsa. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Kalau tadi Kang Ade, media Indonesia punya energi terus untuk bertahan dan bukan hanya sekedar bertahan tapi mewarnai bangsa. Editorial mengatakan bahwa kita harus mengembalikan energi melawan korupsi. Ini konteksnya apa? Lalu pertanyaannya, kita benar-benar masih mau melawan korupsi atau tidak sebetulnya? Ya, ini memang luar biasa ya kondisi negara kita hari ini. Berbagai ketimpangan, berbagai problem dan penegakan hukum, etik juga sangat rapuh. Dan terakhir temuan dari KPK, KPK melakukan survei penilaian integritas periode 2023, disebutkan ada 629 lembaga publik ya, atau badan publik yang dibiayai oleh APBN. Mulai dari pusat sampai daerah, ditemukan hanya sebanyak 82 lembaga yang masuk kategori terjaga integritasnya. Artinya hanya 13% lembaga publik di Indonesia ini betul-betul memiliki integritas yang kuat. Sisanya sangat kategorinya adalah sangat rentan, kemudian rentan dan waspada. Nah, ini menurut saya membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan di Indonesia sangat rapuh. Tata kelola pemerintahan Indonesia sangat jauh dari bagaimana komitmen pada good governance, pada akuntabilitas, pada transparansi dan pada partisipasi. Ini problem yang sangat serius. Nah, ini juga saya kira bagaimana kita harus melakukan penguatan pada pemberantasan korupsi. Kita sudah sepakat bahwa di Undang-Undang Korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah musuh luar biasa, kejahatan luar biasa. Nah, oleh karena itu penegakannya saya kira harus dari hulu sampai hilir. Bagaimana upaya-upaya pencegahan, bagaimana penguatan pada inspektorat, di mana inspektorat ini bekerja sebagai pengawas internal di kementerian dan lembaga. Tapi ini juga problem pengawas internal. Ini seperti jeruk makan jeruk. Apakah benar mau tegas begitu ya, mau memberantas ya? Pertanyaan besarnya ini Kang Ade. Yang paling penting sebenarnya adalah kelembagaannya, sistemnya, atau manusianya, karena ada yang mengatakan the most important thing is the man behind the gun. Kalau kita ingat KPK dulu itu kan kita sangat percaya dan juga memang sistemnya sangat ketat. Kalau saya pernah punya pengalaman mau tukaran kartu nama saja mereka tidak memberikan karena katanya tidak punya. Pertanyaannya adalah apakah memang bangsa kita masih punya nilai moral yang mengatakan korupsi itu salah dan kita masih mau melawannya? Kita akan bahas itu ya Kang Ade. Dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 19 Januari 2024, mengembalikan energi melawan korupsi. Mengembalikan energi melawan korupsi. Di tengah krisis kewibawaan yang akut, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui survei penilaian integritas atau SPI periode 2023 mengungkapkan risiko korupsi di sektor pemerintahan masih sangat tinggi. Sebanyak 197 lembaga publik di level pusat dan daerah masuk dalam kategori sangat rentan. 221 lembaga masuk kategori rentan. 129 masuk kategori waspada dan 82 lembaga dalam kategori waspada. Dengan total dari 629 lembaga publik yang disurvei dan hanya 82 yang masuk kategori terjaga, berarti hanya 13% lembaga yang masuk kategori berintegritas. Hal itu kemudian ditambah pada periode tersebut. KPK menetapkan 9 orang kepala kementerian dan daerah sebagai tersangka, termasuk 2 orang menteri atau wakil menteri, 1 orang gubernur, 5 orang bupati atau wali kota, dan 1 kepala lembaga.
Walaupun demikian, hingga saat ini KPK belum mau mengungkapkan detail hasil SPI 2023 tersebut, termasuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Namun sebagai gambaran, berdasarkan data yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sebanyak 36,81% dana proyek strategis nasional atau PSN lari ke kantor aparat sipil negara atau ASN. Secara kasat mata, apa yang diungkapkan KPK terhadap perilaku korup lembaga publik di negara kita tidak berbeda kenyataan yang dihadapi masyarakat saat ini. Walaupun publik menyaksikan banyaknya poster zona anti korupsi di gedung lembaga pemerintahan, korupsi sepertinya menjadi bagian melekat dari birokrasi yang sulit diberantas. Apalagi kemudian salah satu menteri senior di Kabinet Indonesia Maju atau KIM sempat mengeluarkan pernyataan yang mengecam operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang justru terkesan membiarkan praktek korup yang dilakukan aparat birokrasi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa korupsi yang berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan merugikan masyarakat semakin sulit ditangani. Yang semakin membuat miris, pola pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama beberapa tahun belakangan ini seperti jalan di tempat atau bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran. Jargon KPK bahwa lembaga ini mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan ternyata tidak mengurangi hasrat para koruptor untuk melakukan tindakan tercela tersebut. Apalagi belakangan, KPK mendapat sorotan publik karena cenderung melakukan tebang pilih dalam penindakan korupsi di tanah air. Belum lagi kemudian muncul berbagai tuduhan pelanggaran pidana dan etika yang terjadi di KPK yang menimpa pegawai dan pimpinannya yang semakin meruntuhkan kepercayaan publik. Kondisi ini semakin diperparah ketika Presiden Joko Widodo menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang membuat lembaga ini berada di bawah kekuasaan Presiden. Akibatnya, masyarakat sipil dan aktivis anti rasuah seperti semakin kehilangan harapan melihat situasi pemberantasan korupsi di negara ini. Karena itu, ketika Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo menyebutkan bakal mengembalikan marwah lembaga anti rasuah itu dengan membuatnya kembali menjadi independen, publik masih mempunyai harapan baru. Apalagi selama beberapa waktu belakangan, publik menyaksikan perilaku pimpinan KPK seperti menjadi alat politik untuk menggebuk lawan politik penguasa. Dengan membuat KPK lebih independen, lembaga ini tentu bisa lebih bebas untuk menindak siapapun tersangka koruptor tanpa pandang bulu, termasuk tanpa harus berpikir panjang apakah yang mesti ditekuk itu elit penguasa maupun kawan atau saudaranya. Publik tentu ingin KPK kembali bertaji dan menjadi lembaga yang ditakuti seluruh koruptor maupun calon koruptor yang ada di Republik ini, termasuk para birokrat korup yang saat ini berkeliaran di lembaga publik yang disurvei KPK tersebut. KPK memang berhak menyebut hanya 13% lembaga pemerintah yang handal dari godaan korupsi. Tapi jangan-jangan KPK tidak termasuk di dalamnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan Kang Ade, kita akan bertanya dulu sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Diki Anandya. Mas Diki, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Mas Diki, hasil dari survei penilaian integritas yang dilakukan KPK tahun 2023, kalau untuk saya sih terus terang tidak terlalu kaget ya, malah sama sekali tidak. Karena kalau kita dengan mudah saja bepergian ke beberapa lembaga, itu udah biasa itu salam tempel begitu ya, supaya proses berjalan dengan baik, dengan cepat. Nah pertanyaannya adalah,
kalau kita mau mengembalikan energi kita melawan korupsi, apakah ICW melihat bangsa Indonesia, itu termasuk Mas Diki dan juga saya, memang masih menganggap korupsi itu harus dilawan, kita mau melawannya, atau memang kita menganggap itu adalah bagian dari budaya Indonesia? Bagaimana Mas Diki? Iya, sebetulnya kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Leonard, dalam konteks korupsi di Indonesia itu merupakan sudah akan seperti keseharian kita yang kemudian kita harus lawan bersama begitu ya. Dan pertama Mas Leonard, untuk menanggapi terkait dengan survei penilaian integritas yang dikeluarkan oleh KPK beberapa waktu lalu, kami kira itu seharusnya menjadi alarm bagi kepala pemerintahan, dalam hal ini Presiden, dan menjadi pertanda atas indikasi kegagalan pemerintah dalam mengorkestrasi upaya pencegahan korupsi dan tata kelola good governance mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Karena angkanya sendiri sangat mengkhawatirkan begitu ya, yaitu hanya 13% lembaga publik yang berintegritas. Atau kalau kita rinci lebih lanjut, ada sebanyak 197 lembaga yang masuk kategori sangat rentan korupsi, dan 221 lembaga yang masuk kategori rentan dari 640 lembaga yang disurvei begitu. Ini kan walaupun ini bukan satu hal yang cukup mengejutkan, saya sepakat dengan Mas Leonard karena survei penilaian integritas ini cukup sering dilakukan oleh KPK. Tapi saya ingin menyoroti bahwa hasil survei ini kemudian berkelindan dengan statistik penindakan KPK di mana sejak KPK berdiri sampai pada tahun 2023 tercatat bahwa ASN mulai dari eselon 4 sampai eselon 1 mencatatkan angka paling tinggi, yaitu sebanyak 363 orang sebagai jabatan paling banyak terjerat kasus korupsi. Ini tentu kita belum bicara dari kepalanya begitu ya, kepala lembaga pemerintahan, gubernur, bupati, dan wali kota. Gitu, Mas Diki, kalau kita bicara melawan korupsi, kalau saya analogikan sebagai perang, harusnya kan ujung tombaknya adalah KPK ya. Kenapa KPK dibentuk juga karena pada saat dibentuk itu kan kita melihat bahwa lembaga penegak hukum tidak efektif untuk melawan korupsi. Tapi kalau kita melihat kondisi KPK terakhir, bahkan mantan ketuanya pun diduga melakukan pemerasan, salah satu bentuk korupsi. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita bisa mengembalikan ujung tombak KPK ini menjadi tajam betul-betul dengan kondisi sekarang komisioner yang ada, mungkin juga ada 2 orang yang katanya menghadapi tuduhan pelanggaran etik juga, atau memang kita sendiri yang harus melawannya, bukan mengandalkan KPK atau yang lain? Bagaimana Mas Diki? Iya, tentu kalau kita bicara soal efektivitas penegakan anti korupsi begitu ya, penegakan hukum anti korupsi, tentu kita bicara dari 3 hal, 3 aspek, dari substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukumnya. Tentu dari segi substansi hukum kita punya serangkaian peraturan perundang-undangan yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Tapi tentu itu belum cukup dan masih punya banyak catatan. Nah, dari segi struktur hukum, saya tadi menggarisbawahi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Leonard, bahwa KPK yang seharusnya menjadi ujung tombak dan garda terdepan pemberantasan korupsi, justru kalau kita lihat kondisinya sekarang cukup mengkhawatirkan. Bahkan saya bisa bilang bahwa integritas KPK sekarang sudah masuk dalam comberan gitu ya. Kenapa? Karena tadi disampaikan oleh Mas Leonard, pucuk pimpinan tertingginya pun itu menjadi tersangka kasus korupsi, dan belakangan waktu terakhir ada 2 pimpinan KPK yang diduga melanggar pelanggaran kode etik, dan 93 pegawai KPK diduga melakukan pungutan liar. Ini kan menjadi satu hal yang sangat ironis. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa mengembalikan ujung tombak KPK ini? Karena bisa kita masih meyakini bahwa KPK sendiri itu masih diperlukan dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi penting peran kepala negara begitu ya untuk mengembalikan independensi KPK dengan melakukan revisi undang-undang KPK kembali dan mengembalikan independensinya. Saya kira itu yang menjadi satu hal yang penting. Oke, Mas Diki, ini pertanyaan terakhir ya, revisi undang-undang artinya dikembalikan fungsi kedudukan KPK ke lembaga independen, tidak di bawah eksekutif, atau seperti apa? Ini pertanyaan terakhir saya, singkat saja silakan Mas. Iya, sebetulnya kalau kita lihat Mas Leonard,
Indonesia sendiri itu sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, di mana kita menjadi salah satu pesertanya, dan dalam konvensi PBB tersebut digariskan bahwa setiap negara peserta itu harus memiliki lembaga yang independen untuk memberantas korupsi. Kalau kita lihat dari revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sendiri itu mengisyaratkan bahwa Indonesia tidak comply terhadap konvensi PBB yang diikutinya, sehingga menjadi penting untuk kita mengembalikan marwah KPK dengan harus dikembalikan ya sebagai lembaga independen. Kewenangan di mana KPK itu merupakan bawahan dari eksekutif begitu, sehingga dia harus ditarik keluar dari eksekutif. Saya kira itu. Baik, terima kasih peneliti ICW Diki Anandya sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Diki. Selamat pagi, Mas Leonard. Terima kasih lagi. Kang Ade, kalau kemudian KPK masih tetap dalam kedudukannya seperti sekarang, jadi di dalam rumpun eksekutif, efektif tidak itu kemudian untuk melawan korupsi? Ya susah ya, kita harapkan ya. Jadi kita harus kembali kepada era seperti dulu di mana KPK betul-betul independen. Kan kekhawatiran dari bagaimana KPK ini katakanlah menyimpang, itu kan yang menjadi dasar pemikiran ya, sehingga kemudian direvisi. Kan sebenarnya koreksi atas penegakan hukum KPK ini kan di pengadilan. Artinya ketika katakanlah penegakan hukum KPK-nya katakanlah compang-camping katakanlah tidak memenuhi kaidah, kan itu bisa dipatahkan di pengadilan. Jadi koreksi penegakan hukum itu adanya di pengadilan, bukan secara politik kemudian diubah. Nah ini saya kira harus kita kembalikan kepada semangat ya. Bagaimana pentingnya presiden itu menjadi panglima tertinggi penegakan hukum, penegakan anti korupsi, pemberantasan korupsi. Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Artinya ketika kejahatan luar biasa maka panglima tertingginya adalah presiden. Nah oleh karena itu ketika kita nyatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, maka langkah-langkah penegakan hukum itu harus luar biasa. Jadi dengan semangat itulah saya kira harus kita kembalikan. Nah kemudian yang kedua, selain kelembagaan harus kuat, juga unsur man behind the gun-nya ini yang tadi Leo sampaikan ya. Betul, saya kira setuju. Jadi sebuah lembaga ini akan kuat kalau diisi memang orang-orang yang berintegritas. KPK yang hari ini bermasalah, ketua KPK-nya tersangka, 93 insan pegawai KPK-nya, pegawai KPK diduga terlibat pungli, totalnya 6 miliar. Untuk ngecas aja 300.000 itu, penghuni rutan itu dicas. Ini menurut saya sih udah betul-betul banal ini penegakan korupsi ini. Jadi unsur orangnya sangat penting. Jadi ini dimulai saya kira dari bagaimana rekrutmen mereka, rekrutmen para calon komisioner ini harus benar juga. Ini kan orang-orang yang bermasalah di KPK, para komisionernya ini kan memang bermasalah sejak di Pansel. Jadi sudah banyak laporan-laporan yang masuk ke Pansel bahwa si A, si B, ini bermasalah. Sudah ada catatannya. Tapi diteruskan saja. Tapi diteruskan saja kemudian lolos menjadi pimpinan KPK. Nah ini menurut saya penegakan hukum tidak hanya secara kelembagaan, tapi juga orang-orangnya, juga undang-undangnya. Seperti itu, Leo. Kalau kita lihat di dalam acara Paku Integritas, kalau tidak salah ya namanya, yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu yang lalu, ketiga capres datang dan menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, itu apakah memang kita sudah melihat ada arah yang benar-benar mau mengembalikan posisi atau kedudukan KPK ini menjadi benar-benar lembaga independen yang tidak di bawah rumpun eksekutif? Kalau saya lihat dari adu gagasan ya, jadi penyampaian bagaimana komitmen pemberantasan korupsi dari 01, 02, 03 di KPK kemarin, itu yang konkret ingin mengembalikan marwah KPK, ingin mengembalikan jati diri KPK sebagai lembaga independen yang kuat, itu adalah 01, jelas akan merevisi kembali undang-undang KPK yang hari ini berlaku. Nah ini langkah yang saya kira sangat-sangat konkret, Leo. Nah tapi juga saya kira ada problem juga di situ. Bagaimana kita melihat di pemerintahan, kemudian juga para pemimpin juga ini belum satu visi mengenai pemberantasan korupsi. Contoh adalah ketika di KPK kemarin, paslon 02 capresnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi perlu dilakukan adalah menaikkan gaji pejabat. Khususnya pejabat-pejabat yang memang dia memiliki proyek yang tinggi. Ini menurut saya salah kaprah, Leo. Kenapa itu? Ini menurut saya penyesatan. Karena kalau kita lihat pemberantasan problem korupsi Indonesia itu karena corruption by greed. Korupsi karena keserakahan. Ketamakan ya?
Karena ketamakan, bukan karena katakanlah lapar. Bukan karena kurang uang Bukan untuk karena kebutuhan. kurang uang. Jadi korupsi di Indonesia ini terjadi kalau kita lihat dari hasil penelitian ICW dan beberapa fakta yang disampaikan oleh KPK ini jelas. Yang melakukan korupsi ini adalah level-level atas. Ternyata ya. Betul. Level-level atas ternyata orang yang berpengaruh, mereka dagang pengaruh di situ, transaksi dan sebagainya. Orang-orang yang memang sudah kelebihan uangnya itu kan. Iya, secara ekonomi sudah mencukupi, tapi mereka terus semakin menumpuk kekayaan. Jadi problem korupsi Indonesia bukan karena kekurangan gaji, terutama para pejabatnya, tapi karena memang komitmen pemberantasan korupsi tidak ada. Seperti itu. Selain juga sistem, saya kira sistem pencegahan harus betul-betul dilakukan. Saya berpikir bahwa sebaiknya inspektorat di kementerian dan lembaga ini langsung terhubungi dengan KPK, bukan dengan menteri. Kan tidak mungkin juga menteri yang menggaji, menteri yang memberikan SK. Masa inspektorat mengoreksi menteri? Ini kan juga ini problem juga. Karena yang menganggap inspektorat adalah menterinya biasanya. Dan beberapa inspektorat jenderal ini adalah kawan-kawan menteri semua gitu. Nah ini menurut saya problem juga. Dari hulu sampai hilir, Indonesia ini memang mengalami kekacauan dalam pemberantasan korupsi. Pertanyaan yang menggelitik adalah apakah kemudian untuk melawan korupsi dengan energi yang sudah dikembalikan, Kang Ade, kita harus menunggu pemerintahan baru nanti Oktober tahun ini, atau memang itu sebenarnya harus dilakukan juga oleh pemerintahan sekarang? Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan Kang Ade, sebelum kita lanjutkan diskusi kita juga mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi. Ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mengembalikan energi melawan korupsi. Iya Pak. Ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi rakyat dibicarakan di media seperti ini. Banggaan rakyat itu sudah tidak sanggup lagi mendengar isu korupsi itu dari ujung paling atas sampai ke akar rumput di bawah tuh Pak Leo. Saya hanya bergumam-gumam saja di mulut dan di hati mengatakan pada istri saya, kok seperti ini negara ini, korupsi di mana-mana, setiap siku, setiap samping, urusan ke kantor manapun, Pak Leo. Maka itu saatnya lah rakyat untuk pemilu nanti tidak memilih pemimpin yang bersinggungan dengan pemimpin sekarang. Kita harus buat energi baru, semangat baru. Tunjukkan di negeri ini rakyat punya hak untuk memilih pemimpin yang tidak bersinggungan, yang tidak peduli dengan korupsi dan segala macamnya. IPM kita rendah, rumah sakit kita semeraut, sangat-sangat memilukan pemerintahan yang sekarang ini. Maka itu, hei rakyat Indonesia, bangun, pilih pemimpin yang punya energi baru dan membangun negara ini lebih baik. Kita ini kaya, ada di mana-mana. Kami di Jambi, Pak Leo, saya sampaikan hari ini, teraniaya oleh batu bara. Jarak 270 kilo saja ditempuh dalam 12 jam. Tidak masuk akal itu.
Bayangkan, itu kami tersiksa sekali. Satu pun anggota DPR tidak pernah bicara soal itu. Terima kasih Metro membicarakan ini. Semoga rakyat Indonesia bangun, jangan tidur. Pilih pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu, Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Rahmat, selamat pagi Bung Ade. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak. Dengan kasus terungkapnya bahwa 93 karyawan KPK yang mengambil pungutan liar di hutan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, ini sangat memprihatinkan kita. Seperti kata Bung Ade tadi, ini sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi karena didirikan Badan ad hoc karena tidak percaya dengan institusi-institusi penegak hukum lainnya sehingga didirikan KPK. Tapi sayangnya terakhir, Firly Bahuri, Sinta Uli, itu melakukan hal-hal yang tercela sebagai seorang manusia setengah dewa. Itu korupsi itu harusnya manusia setengah dewa yang sudah selesai pada dirinya. Nah ini apa masalah? Kita harus menyelesaikannya dari akar permasalahan. Mungkin rekrutmennya yang nggak benar. Mestinya dilihat track recordnya. Track recordnya bagaimana orang ini selama dia berkarir di instansi-instansi yang sebelumnya. Nah track recordnya, saya nggak tahu ini kenapa bisa terpilih. Nah ini. Yang kedua, memang niat korupsi itu sudah terniat dari awal. Contohnya, kenapa tidak berani membuat undang-undang tentang perampasan aset, undang-undang yang tentang penegasan-penegasan tentang penindakan korupsi. Kita sadar betul, koruptor itu tidak takut mati, sering diungkapkan. Mereka takut miskin, ya miskinkan aja sebagai penjaraan. Nah yang saya sesalkan, badan-badan yang seharusnya mengawasi ini, seperti inspektorat. Nah ini kalau di daerah, inspektorat itu di bawah kepala daerah, ya gimana dia mau berbuat. Yang sudah itu BPK yang kita harapkan selama ini bersih. Ternyata di dalam lingkungan BPK sendiri ada yang tersangkut. Nah ini yang kita sesalkan. Nah, namun harusnya dari samping penindakan-penindakan yang tegas terhadap korupsi dan dicari orang-orang yang punya integritas untuk duduk KPK dari awalnya. Saya ingin masuk sekolah aja, mulai dari sekolah dasar. Kalau ini masuk sekolah favorit, itu kalau nggak punya dekingan atau nggak punya duit, sulit untuk masuk. Nah jadi anak-anak kecil itu sudah terbiasa dari bawah, sudah tercium dengan bau-bau korupsi, bau-bau suap, bau-bau segala macam yang betul-betul akan menjurus mereka nanti setelah jadi akan jadi koruptor. Nah ini yang perlu disadari oleh bangsa ini. Marilah sama-sama kita sadari, mulai dari diri sendiri. Jangan menyuap, jangan apa gitulah kalau ada urusan. Kita kerjakan dengan sesuai. Tapi betul, sekarang itu kan ada waskat. Kalau waskat dulu pengawasan melekat. Kalau sekarang wajib store kepada atasan. Nah ini orang untuk jabatan harus waskat. Ini yang repot. Ini yang repot. Kalau mereka nggak bisa store kepada atasan, mereka nggak akan ada jabatan. Sekarang penilaian bukan kinerja yang dinilai, tetapi waskat dan IPK. Terima kasih Bung Leo. Mudah-mudahan kita sadar dengan ini. Amin. Kita berterima kasih untuk pendapat Anda Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya. Selamat dulu saya ucapkan kepada media Indonesia dari Ketua Front Pemuda Marhain Indonesia Dr. Bion Hidayat SHMH pengacara. Begini Leo. Bang begini. Pertama yang menjadi sorotan yang sangat universal adalah satu, Presiden Republik Indonesia. Presiden ini sudah masuk dalam kategori melanggar konstitusi, yaitu TAP MPR, dengan kita coba melakukan reformasi total dalam segala aspek kehidupan. Presiden sudah melanggar undang-undang. Nah, DPR segera untuk membentuk tim handal dalam rangka menggeret Presiden dalam sidang umum MPR. Itu satu, dalam penegakan hukum. Kenapa Pak? Kedua, ini kan undang-undang kita ini kan Presiden mendukung terhadap undang-undang tidak independensinya KPK. Keliru besar Jokowi mendukung undang-undang itu. Sementara penegakan law enforcement adalah penegakan hukum yang berkeadilan.
Fiat Justitia Riwat Kulum, katanya Mas Leo. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dalam hal ini saya selalu mengatakan di Metro ini, Mas Leo Bang, bahwa bukan tidak ada penegakan hukum yang sifatnya tidak efek jerah. Hukuman mati itu menjadi efek jerah yang paling ditakuti rakyat, yang paling ditakuti oleh negara seluruh dunia, dan melakukan amandemen terhadap undang-undang perampasan hak. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Kang Ade, tadi para pemirsa mengatakan memang betul bahwa korupsi ini harus dilawan. Tapi pertanyaan besarnya kan, apakah sikap yang sama masih ada pada kita semua, juga termasuk para pemimpin kita? Ya, saya kira harus ada ya. Seperti tadi saya katakan bahwa Capres 02 misalnya Prabowo Subianto ini menegaskan untuk memberantas korupsi harus menaikkan gaji pejabat, terutama pejabat-pejabat yang memang megang proyek yang tinggi. Sebenarnya kalau kita lihat dari Undang-Undang ASN itu jelas kok. Kalau pejabat atau ASN itu yang banyak pekerjaannya, kuantitas pekerjaan yang banyak, secara kualitas juga tinggi misalnya, itu ada yang namanya remunerasi, ada yang namanya tunjangan kinerja. Dari situ kan jelas, hitungannya jelas di situ. Nah, artinya bahwa pemikiran untuk menaikkan gaji pejabat dalam rangka mencegah korupsi ini tidak tepat. Sarana sudah ada, ya, undang-undangnya sudah ada. Jadi bagi apa namanya ASN yang memang pekerjaannya berat, resikonya juga berat, itu ada ketentuan yang memang mengaturnya, dan itu dapat remunerasi juga gitu. Begitu pula penegak hukum juga ada remunerasi juga sampai pada hakim agung. Jadi menurut saya harus kita singkirkan pemikiran itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sistem pemberantasan korupsi dari hulu sampai hilir. Dan lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah dari aspek pendidikan. Karena lembaga pendidikan inilah tadi juga disinggung oleh Pak Edward dari Jambi. Lembaga pendidikan hari ini menjadi lahan subur korupsi. Malah itu contoh tadi misalnya dari SD mau ke SMP ini juga ada uang masuk, ada uang membeli kursi. Harus ada orang dalam. Harus ada orang dalam. Kalau nggak ordal dia pakai uang. Ini fenomena yang memang sudah diketahui secara umum. Kang Ade, sampai masuk kampus juga begitu, perguruan tinggi negeri. Pertanyaannya adalah apakah benar-benar kita mau melawan korupsi? Karena saat ini kita punya ancaman hukuman mati kepada koruptor tidak pernah dijatuhkan. Kita mengatakan bahwa koruptor takut miskin, undang-undang perampasan aset tidak pernah dijadikan. Kita masih mau melawan korupsi tidak? Kita harus jeda dahulu, Kang Ade, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, ada kalau tidak salah 3 ya kejahatan luar biasa di Indonesia. Terorisme sudah ada yang dihukum mati. Narkoba sudah ada yang dihukum mati. Korupsi katanya kejahatan luar biasa, belum pernah ada yang dihukum mati. Lalu undang-undang perampasan aset berkali-kali disebutkan boro-boro akan ada, diusulkan saja pun tidak. Jadi pertanyaan besarnya, kita ini memang masih mau melawan korupsi atau pura-pura saja? Ya, pertama adalah yang harus kita tegaskan, pemberantasan korupsi ini harus ada political will ya. Tidak hanya dari eksekutif tapi juga dari yudikatif, kemudian juga dari legislatif ya. Jadi terkait dengan perampasan aset saya kira juga mudah-mudahan nanti anggota DPR yang baru ini mempunyai komitmen untuk bagaimana undang-undang perampasan aset ini dijadikan terwujud ya. Nah, tetapi yang paling penting lagi adalah secara pendidikan. Pendidikan ini kan menghasilkan orang-orang yang memang akan menjadi pejabat, disitukan orang yang memang diharapkan menjadi pemimpin. Ini harus betul-betul diperbaiki. Nilai moralnya ya. Saya masih ingat dulu, Leo, bagaimana lembaga pendidikan ini diinisiasi oleh KPK ini membuat warung kejujuran. Dari mulai SMP sampai SMA. Tetapi sampai sekarang ini sudah tidak terdengar lagi. Karena katanya banyak yang rugi, banyak yang ngambil tapi tidak bayar. Nah, ini menurut saya budaya yang memang harus betul-betul secara kultur itu harus dibangun ya. Jadi itu penegakan hukum tidak hanya secara law enforcement tapi juga secara budaya, secara kultur itu harus betul-betul diciptakan. Jadi ekosistem pemberantasan korupsi tidak hanya dari sisi hukum, tapi pendidikan, ada kultur. Dan juga yang paling miris menurut saya adalah
kita ini tidak memiliki mindset yang sama, visi yang sama. Contoh misalnya, bagaimana seorang terpidana yang masih menjalani hukuman penjara ketika meninggal ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, di Malang. Iya sih. Padahal yang bersangkutan adalah terpidana korupsi. Ini juga aneh. Tidak Kalau linear, kita flashback ke tidak belakang lagi, konsisten, zaman iya. Orde Baru, geger juga. Bagaimana pejabat Pertamina korupsi waktu itu sangat-sangat fantastis nilainya. Besar. Tapi kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini juga sehingga mantan Kapolri Hugeng Santoso, Pak Hugeng ini tidak mau dimakamkan. Saya nggak mau karena di situ ada koruptor dimakamkan di Kalibata. Begitu juga Bung Hatta. Bung Hatta tidak mau dimakam. Saya nggak mau dimakamkan di situ. Itu soal Akhirnya integritas, akhirnya beliau dimakamkan di Tanah Kusir. Artinya bahwa contoh teladan ini harus betul-betul dari pimpinan. Tanpa teladan ini tidak mungkin. Teladan tidak bisa hadir begitu saja, tapi harus kita membuatkan sistem hukum, standar etik yang tinggi. Standar etik yang tinggi KPK misalnya awal-awal itu dijemput ketika misalnya panitia seminar mau menjemput komisioner atau pimpinan KPK yang lain di bandara, itu nggak mau saya dijemput. Berangkat sendiri. Saya ingin jalan sendiri. naik online aja, jalan sendiri. Seperti itu. Ditraktir di mana ketika di dalam bawa minum sendiri. Bawa minum sendiri. Sampai segitunya. Jadi maksud saya adalah problem kita di Indonesia terkait dengan korupsi tidak hanya hukum yang lemah, tidak hanya efek yang tidak ada, tapi juga standar etik yang rendah. Nah, etik ini menurut saya sesuatu yang memang harus di atas hukum. Hukum berenang di samudera etik. Jadi menurut saya etik ini bukan sesuatu yang memang diolok-olok. Endasmu etik. Itu saya kira harus kita jauhkan dari pikiran kita. Jadi etika dan hukum harus sama-sama tingginya. Bahkan etik lebih tinggi dari hukum. Kita harapkan kita benar-benar berenergi untuk melawan korupsi ini. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi, Leo. Pemirsa publik, Anda dan saya tentu ingin KPK kembali bertaji dan menjadi lembaga yang ditakuti seluruh koruptor maupun calon koruptor yang ada di Indonesia, termasuk para birokrat korup yang saat ini berkeliaran di lembaga publik yang baru saja disurvei KPK. KPK memang berhak menyebut hanya 13% lembaga pemerintah yang andal dari godaan korupsi, akan tetapi jangan-jangan KPK tidak termasuk di dalamnya. Saya Leona Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.